Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa sekarang kita makan pakai sendok dan garpu? Padahal dulu manusia ya cukup pakai tangan aja. Apakah ini soal kebersihan, gengsi, atau cuman ikut-ikutan tren zaman? Yuk kita kupas bareng sejarah sendok dan garpu, biar kita ngerti kenapa cara makan kita berubah drastis. Mari kita bahas. Kalau kita mundur jauh ke masa lalu, cara paling alami buat makan itu ya pakai tangan. Praktis, nggak ribet, dan nggak butuh alat tambahan. Bahkan sampai sekarang, di banyak budaya makan pakai tangan dianggap lebih nikmat karena langsung ada kontak sama makanan. Tapi ternyata, manusia sejak ribuan tahun lalu udah mulai cari alat bantu buat makan. Awalnya, alat makan yang lahir itu sendok. Bukan sendok stainless steel kayak yang ada di dapur kita, tapi bentuknya sederhana banget. Orang prasejarah dulu bikin sendok dari kerang, tulang hewan, atau kayu yang diukir. Fungsinya simple, biar bisa ngambil cairan, bubur, atau makanan yang terlalu panas buat diambil langsung pakai tangan. Bayangin, makan sup panas, pasti lebih enak kalau ada sendok kan? Nah, makin maju peradaban, bentuk sendok juga makin keren. Di Mesir kuno, misalnya, sendok udah terbuat dari logam dan kadang dihias ukiran dewa-dewi. Jadi bukan cuma alat makan, tapi juga simbol status. Kalau punya sendok perak atau emas, itu tandanya orang kaya atau bangsawan. Di Yunani dan Romawi kuno, sendok juga dipakai sehari-hari, terutama buat makanan berkuah atau saus. Sekarang kita pindah ke garpu, ini agak beda ceritanya. Garpu awalnya bukan buat makan langsung, tapi buat masak, jadi dipakai buat nusuk daging di perapian atau buat nyajiin makanan. Garpu pribadi baru muncul sekitar abad ke-7 di Kekaisaran Bizantium. Di situ, orang-orang kaya mulai pakai garpu kecil buat makan buah atau makanan lembut. Tapi waktu tradisi ini nyampe ke Eropa Barat, responnya aneh banget. Banyak orang nganggep garpu itu norak, bahkan ada yang bilang, kenapa harus ribet pakai garpu kalau tangan udah cukup? Bahkan ada cerita dari abad pertengahan, seorang bangsawan perempuan yang pakai garpu dianggap sombong banget. Sampai-sampai pendeta bilang, itu kebiasaan, melawan kehendak Tuhan karena Tuhan udah ngasih kita tangan buat makan. Jadi jelas banget, di awal kemunculannya, garpu dianggap alat elit yang nggak perlu. Jadi kalau kita rangkum, tangan adalah alat makan pertama dan paling universal, sendok muncul karena kebutuhan praktis buat makan cairan. Sedangkan garpu awalnya cuma alat dapur yang baru belakangan dipakai pribadi. Dari sini bisa kelihatan kalau kebiasaan makan kita itu hasil perjalanan panjang, bukan hal yang muncul tiba-tiba. Kalau tadi kita udah bahas gimana sendok dan garpu mulai muncul, sekarang kita masuk ke fase yang lebih menarik. Gimana dua alat ini berubah dari sekadar benda jadi simbol status, bahkan aturan etiket makan. Ceritanya dimulai di Italia, terutama di kota-kota kaya kayak Venesia dan Florence. Karena sering berhubungan dagang sama Bizantium, mereka jadi lebih dulu kenal garpu. Bayangin orang Italia ketemu pasta yang licin banget, susah dimakan cuma pakai tangan atau sendok. Nah, garpu jadi solusi praktis. Dari situlah garpu pelan-pelan naik status, bukan cuma alat aneh, tapi jadi tanda keanggunan. Lalu, pengaruh paling besar datang lewat Catherine de Medici. Dia bangsawan Italia yang nikah sama Raja Henry kedua dari Prancis di abad ke-16. Bersama rombongannya, Catherine bawa kebiasaan makan dengan garpu ke istana Prancis. Disinilah garpu mulai dapat panggung. Prancis kan terkenal dengan etiket dan tata krama yang ketat. Jadi penggunaan garpu akhirnya dipandang keren, sopan, dan berkelas. Nah, dari Prancis, kebiasaan ini nyebar ke seluruh Eropa Barat. Tapi awalnya nggak semua orang langsung setuju. Misalnya di Inggris, ada raja yang namanya James I. Dia ngejek orang yang pakai garpu. Katanya, tangan udah cukup, buat apa ribet pakai garpu? Jadi semacam old school gitulah, masih pegang teguh kebiasaan lama. Tapi seiring berjalannya waktu, orang makin sadar kalau pakai garpu itu lebih bersih, nggak bikin tangan belepotan, dan kelihatan lebih sopan kalau lagi jamuan makan. Memasuki abad ke-18, situasi berubah drastis. Di Eropa, terutama di kalangan bangsawan dan kelas menengah yang lagi naik daun, pakai sendok dan garpu jadi aturan tak tertulis. Ada table manners atau etiket makan yang berkembang. Gimana cara meletakkan garpu, posisi sendok, sampai urutan pemakaian alat makan kalau ada hidangan banyak. Makan pakai tangan di meja bangsawan, akhirnya dianggap nggak sopan. Hal ini juga nyambung sama budaya status sosial. Di meja makan, cara kita makan bisa nunjukin kelas sosial. Orang kaya punya set lengkap, sendok, garpu, pisau, bahkan peralatan khusus buat ikan, salad, sampai dessert. Sementara rakyat biasa, ya, tetap sederhana, tapi lambat laun mereka juga ikut terpengaruh, terutama setelah
Revolusi industri bikin alat makan lebih murah dan gampang didapat. Jadi, intinya di fase ini, sendok dan garpu nggak lagi cuma alat. Mereka jadi simbol aku ini orang beradab, berkelas, dan tahu aturan. Dan dari situlah lahir budaya etiket makan yang sampai sekarang masih kita kenal. Begitu masuk era modern, sendok dan garpu nggak lagi eksklusif milik bangsawan. Revolusi industri bikin segalanya berubah. Produksi massal alat makan dari logam, terutama stainless steel, bikin harganya jauh lebih murah dan gampang diakses. Kalau dulu punya sendok perak atau garpu emas itu tanda status sosial tinggi, sekarang siapapun bisa punya set alat makan di rumah. Jadi, sendok dan garpu berubah dari simbol elit jadi benda sehari-hari. Selain itu, ilmu pengetahuan modern tentang higienitas juga punya peran besar. Abad ke-19 dan 20, orang mulai sadar soal bakteri, penyakit, dan kebersihan. Dari situ muncul anggapan di barat bahwa makan pakai tangan bisa lebih berisiko, apalagi di ruang publik atau jamuan besar. Jadi, alat makan nggak cuma dilihat dari sisi praktis dan status, tapi juga sebagai standar kebersihan. Tapi yang menarik, globalisasi bikin standar alat makan ini nyebar ke seluruh dunia, walaupun tiap budaya punya cara adaptasi sendiri. Misalnya, di Eropa dan Amerika, set sendok garpu pisau jadi pakem utama. Sementara di Asia Timur, sumpit tetap bertahan sebagai identitas budaya, dan di Asia Tenggara kayak Thailand, orang lebih sering pakai kombinasi sendok dan garpu ketimbang pisau. Jadi kelihatan, alat makan modern itu bukan sekadar soal fungsi, tapi juga cerminan tradisi dan identitas bangsa. Meski begitu, makan pakai tangan sama sekali nggak hilang. Di India, Afrika, Timur Tengah, bahkan Indonesia, makan pakai tangan masih dianggap wajar, bahkan punya nilai spiritual. Ada yang bilang, makan dengan tangan bikin kita lebih nyatu dengan makanan, bisa ngerasain tekstur, dan bikin pengalaman makan lebih otentik. Jadi, ada semacam perlawanan halus terhadap standar global ala barat. Bahkan sekarang, di dunia kuliner modern, mulai muncul tren back to roots. Restoran-restoran tertentu justru mendorong pengunjung buat makan pakai tangan, terutama kalau menunya makanan tradisional, karena dianggap lebih autentik, lebih jujur, dan lebih dekat dengan budaya aslinya. Jadi lucu juga sih, setelah ribuan tahun kita pindah dari tangan ke sendok dan garpu. Sekarang ada momen balik lagi ke tangan sebagai bentuk kebanggaan budaya. Intinya, di era modern ini, sendok dan garpu tetap dominan, tapi mereka bukan cuma alat fungsional. Mereka adalah simbol globalisasi, higienitas, dan standar sosial. Sementara di sisi lain, cara makan dengan tangan atau sumpit tetap hidup sebagai penanda identitas budaya yang nggak bisa digantikan. Jadi, kenapa kita nggak makan pakai tangan lagi? Jawabannya kompleks. Ada soal status, etiket, higienitas, sampai identitas budaya. Sendok dan garpu itu bukan cuma alat, tapi simbol peradaban yang terus berubah. Nah, sekarang giliran kalian. Lebih suka makan pakai alat atau tangan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.